Selamat pagi para pebisnis Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap baik-baik saja dalam masa krisis saat ini. Para pebisnis Indonesia, atas permintaan dari Ikatan Alumni Universitas Brawijaya, saya diminta menyampaikan materi tentang bertahan dan bertumbuh di masa krisis. Saya setuju dan saya siap memberikan materinya, dan apa yang akan saya sampaikan ini kira-kira tanda kutip judulnya atau sesi ekonomi dan bisnis pagi ini adalah mengenai bertahan dan bertumbuh di masa krisis. Namanya bertahan itu kita harus melihat unsurnya, ya. Bertahan atau pertahanan perusahaan itu setidaknya ada 6 unsur manajemen yang kita lihat, ya. 1, man, kedua money, ketiga material, keempat mesin, kelima metode, dan keenam marketnya. Kita lihat yang kira-kira kita pertahanannya yang kuat tuh yang mana? Man-nya, money-nya, materialnya, mesinnya, metodenya, atau marketnya. Kalau man, jelas orangnya masih ada. Money, apakah dalam kondisi sekarang money itu cukup banyak? Saya kira dalam kondisi krisis itu semua uang itu sulit untuk didapat, ya. Dari buyer yang kita beli mungkin belum bayar, dari supplier yang kita sudah terima barangnya kita belum bisa bayar, sehingga kita terjadi short up, bisa aja terjadi seperti itu, ya. Tapi yang terbaik tetap memang kita harus memiliki cukup dana untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang ketiga yaitu material untuk produksi siap atau enggak? Apakah tergantung impor? Apakah materialnya cukup setiap waktu dalam kondisi market seperti ini, dalam kondisi ekonomi seperti ini? Mesin, ya. Kemudian metode, kemudian market. Nah, dalam kondisi krisis ini apakah marketnya ada atau tidak? Saya kira terjadi penurunan pada saat ini. Market pasti menurun secara umum, ya. Nah, dari 6 unsur manajemen ini, pengalaman saya, termasuk saya melihat banyak di perusahaan-perusahaan itu, perusahaan-perusahaan yang mampu bertahan itu biasanya 80% itu disebab mampu bertahan itu karena unsur manajemen yang pertama, yaitu man. Man ini orang dalam arti leadernya, dan saya memiliki keyakinan 80% perusahaan itu tetap survive, mampu bertahan itu karena leadernya. Nah, sekarang kita melihat kita ini bertahan dalam apa? Kita bertahan dalam risiko atau kita bertahan dalam masalah? Bertahan di risiko itu kan setidaknya ada 3 komponen, ya. Ada kejadian, ada kemungkinan, dan ada kerugian. Jika ketiganya ini sudah ada, maka dia akan menjadi masalah. Jadi ketika sebuah kejadian dengan kemungkinan kerugian atau malah keuntungan itu ada, tapi belum ada kerugian atau belum ada keuntungan, maka itu masih risiko. Tapi kalau ketiganya sudah ada, maka jadi masalah. Makanya bertahan kita dalam posisi bertahan dalam risiko atau masalah. Kita saat ini sudah kurang lebih 4-5 bulan dalam krisis pandemi COVID-19. Kalau perusahaan Anda belum memiliki kerugian, berarti perusahaan Anda ini masih bertahan dalam risiko. Tapi bagaimana dengan bertahan dalam masalah? Banyak perusahaan saat ini yang sudah harus mampu bertahan dalam masalah karena dia sudah ada kejadiannya, sudah ada kemungkinan ruginya, sudah ada, dan ada kerugiannya. Masalah itu apa sebenarnya? Masalah itu adalah sebuah kejadian atau sekumpulan kejadian atau serentetan kejadian yang menimbulkan kerugian. Pandemi COVID-19 ini merupakan masalah karena merupakan rentetan kejadian yang menimbulkan kerugian. Saat ini
berarti perusahaan yang mengalami kerugian berarti dia harus bertahan dalam masalah. Masalah ini kalau semakin hari akan menjadi krisis. Krisis kalau lama akan menjadi resesi. Resesi akan lama lagi akan menjadi depresi, ya. Jadi krisis itu apa sih sebenarnya? Krisis itu seperti orang sakit yang dimasukkan ke UGD. Di UGD itu kan belum tentu langsung ditangani dan seterusnya, ya. Pasti dilihat dulu orangnya ini kritis, apakah harus ditangani cepat atau enggak. Tapi kalau dia dalam posisi kritis dan harus cepat penanganan, biasanya dia dimasukkan dalam ICU, intensive care unit. Nah, perusahaan atau orang yang dimasukkan di dalam ICU berarti dia sudah mengalami krisis yang luar biasa, dan dari 6 unsur manajemen tadi pasti dia ada salah satu yang paling kena, mungkin marketnya, mungkin uangnya, ya, dan mungkin metodenya atau man-nya yang kena. Krisis sendiri itu merupakan kata sifat dari kritis, yaitu satu kondisi atau peristiwa yang mengarah pada situasi yang tidak stabil dan sangat berbahaya yang memengaruhi individu, kelompok, komunitas, dan masyarakat. Krisis dianggap membawa perubahan negatif dalam urusan keamanan, urusan ekonomi, urusan politik, urusan sosial, dan lingkungan. Dan yang paling berbahaya itu ketika krisis itu terjadi tiba-tiba, tanpa peringatan, ya. Seperti misalnya orang yang tertabrak atau kecelakaan, dia masuk di UGD, apakah dia langsung masuk di ruang ICU? Ketika dia nggak sadar, ya dia harus masuk ICU. Ketika perusahaan sudah nggak tahu apa yang harus dilakukan, ya perusahaan itu harus masuk ICU. Nah, apa sebenarnya krisis, resesi, dan depresi? Krisis sendiri itu kan mengakibatkan resesi. Resesi itu kan kemerosotan, penurunan, ya. Dalam arti ketika PDB atau GDP itu menurun, atau ketika pertumbuhan ekonomi real itu bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun, berarti 1 semester. Nah, kita krisis ini sudah berapa semester sekarang ini? Kita kalau 2020 kita sudah mau masuk bulan ke-6, berarti kita akan mencapai 1 semester. Resesi ini mengakibatkan penurunan secara simultan terhadap seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, keuntungan perusahaan, dan resesi ini sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga saham, harga-harga produk, sehingga terjadi deflasi. Atau kebalikannya, resesi ini bisa mengakibatkan kenaikan harga-harga secara tajam atau inflasi, bahkan bisa menjadi hyperinflation, ya. Dan ketika orang sudah tidak mampu menghadapi resesi, cukup lama menghadapi resesi, maka dia akan depresi. Perusahaan pun juga demikian, ketika dia sudah krisis, masuk di resesinya dia, kemudian dia akan menghadapi depresi. Negara juga demikian, ketika dia krisis, dia akan mengalami resesi, dan dia bisa jadi akan terjadi depresi. Jadi kalau kolumnis Sidney Harris itu menyatakan resesi itu terjadi kalau tetanggamu itu kehilangan pekerjaan, tapi depresi itu adalah ketika kamu kehilangan pekerjaan. Itu katanya Harris. Nah, saya berusaha membuat sebuah hubungan antara kesehatan dan stres, ya. Jadi kalau yang berdiri ini adalah kesehatan, itu kesehatan manusianya, kesehatan finansialnya, kesehatan marketnya, dan yang mendatar atau horizontal itu adalah stres atau kejiwaan. Kalau uangnya banyak, marketnya banyak, maka dia nggak begitu stres. Tapi ketika uangnya menurun, marketnya menurun, maka terjadi krisis, dia mulai stres. Dan kalau berkepanjangan, dia menjadi resesi. Dan kalau sudah nggak punya uang, maka akan terjadi stres. Makanya di keuangan itu dikenal istilah financial distress. Nah, bagaimana sebenarnya cara bertahan? Saya
punya pengalaman mengelola perusahaan yang mengalami stres itu beberapa kali, dan yang terakhir saya memakai metode satu, saya buat corporate strategy, yang kedua saya saya buat corporate spirit, yang kedua saya buat mantra. Jadi kita ini kayak apa gitu aja ya, karena memang sudah bingung apa yang mau dilakukan. Nah, saya untuk yang 2020 ini, karena kejadiannya mendadak, maka saya menyarankan kepada klien biasanya 2020 corporate spiritnya adalah defense. Kita harus bertahan semuanya, harus mampu bertahan. Ya, bertahannya pakai mantranya apa? Satu, efisiensi. Gak peduli, yang tidak efisien harus kita cut. Yang kedua, health. Kita harus sehat, orangnya harus sehat, marketnya kalau bisa tetap sehat, dan uangnya juga harus sehat. Yang ketiga adalah endurance. Endurance ini adalah kemampuan internal untuk memicu dan memacu energi sehingga bisa mencapai hasil yang tidak hanya optimal, tetapi kalau bisa mencapai hasil yang maksimal. Nah, baru kita buat tahun berikutnya apa, tahun berikutnya apa. Saya biasanya itu membuat semacam kayak repelita gitu ya, semacam business plan gitu ya. Nah, saya buat satu buku untuk pegangan seluruh direksi anak perusahaan ataupun seluruh karyawan, sehingga mereka akan menggunakan bisnis plan itu sebagai acuan untuk mengerjakan mulai saat kita krisis, kan gitu. Nah, dari pengalaman saya itu corporate spirit yang kita buat dan mantra yang kita lakukan ternyata menghasilkan performance yang bagus. Jadi ini ada corporate spirit, ada mantra, dan ada performance. Insya Allah perusahaan-perusahaan yang saat ini melakukan corporate spirit dengan defense dan mantra, melakukan efisiensi, health, dan memiliki endurance, maka perusahaan itu akan selamat dari situasi krisis. Saya berharap para pebisnis sekalian, para pemilik perusahaan, para investor tidak mengalami kerugian yang banyak, tetapi tetap mampu bertahan sehingga bisnis Anda bisa berkembang. Bahkan yang lebih baik adalah ketika Anda mampu bertahan dan bisa berkembang, bisa menyalip di tikungan di saat pihak yang lain atau pesaing itu kemungkinan mengalami kemunduran. Tidak ada situasi yang kadang-kadang lebih baik dibanding situasi-situasi di saat krisis ya, untuk menyalip di tikungan. Saya Leher Lambang, saya business advisors, dan saya siap untuk diskusi dengan para pebisnis semua, dan tetaplah menjaga perusahaan Anda akan terus berkembang, dan jangan lupa untuk tetap cuan. Selamat pagi.